ini gelembung seperti ini, posisi mesin stasioner atau lansam. Dalam kondisi mesin masih suhunya dingin, ini ada gelembung seperti ini. Ini biasanya ada kebocoran di bagian. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang permasalahan di motor Vario ini sering overheat atau air radiatornya sering habis. Nah, nampak di sini gelembung udara keluar saat kondisi mesin dingin ya. Ini gelembung seperti ini, posisi mesin stasioner atau lansam. Dalam kondisi mesin masih suhunya dingin, ini ada gelembung seperti ini. Ini biasanya ada kebocoran di bagian packing bloknya, antara blok dan kopnya ya, terjadi kebocoran. Jadi bisa dibedakan kalau dia nyembur di saat kondisi mesin panas, kemungkinan besar termostatnya yang bermasalah atau rusak, tidak bisa membuka. Nah, untuk di motor ini dia nyembur dalam kondisi mesin masih dingin. Nah, ini kita akan bongkar, kita akan cek di bagian silinder kopnya ya. Ini kita akan turunkan mesinnya biar kita luasa kita melakukan pengecekan di bagian mesinnya teman-teman. Nah, tidak usah saya videokan ya proses membongkarnya atau melepaskannya dari rangkanya. Oke teman-teman, ini posisi sudah saya turunkan ya. Nah, ini termostatnya kalau kita lihat ini masih nampak masih ori teman-teman, masih bawaan motor. Kalau kita lihat dari kasat mata ya, ini kecuali ini water pumpnya ini sudah dilakukan penggantian. Kalau saya lihat nampaknya baru, karena ini katanya si pemilik motornya ini katanya tidak lama habis dikerja, tapi penyakitnya tidak mau sembuh. Tetap air radiator sering habis dan otomatis akan suhu mesin menjadi panas atau overheat teman-teman. Nah, ini kita akan lepas satu persatu teman-teman. Ini kita buka dulu bagian depan ya. Jadi buat teman-teman semuanya disimak terus videonya. Kita akan melakukan pembongkaran teman-teman, sambil kita belajar bersama. Ini kita lepas penutup klepnya. Ini kita akan fokus ke antara blok dan silinder kop ya. Jadi ini kita sekalian kita lepas bloknya juga. Kita akan melakukan apa namanya? Kita ratakan ya. Kalau kita lihat kondisinya kurang meyakinkan, kita ratakan antara blok dan silinder kopnya teman-teman. Karena penyakit biasanya di motor-motor berpendingin radiator, kalau pernah terjadi overheat atau panas berlebihan, biasanya antara pertemuan blok dan silinder kopnya terjadi kemiringan atau tidak rata teman-teman. Jadi bisa saya bilang, saya katakan kekurangan. Itu salah satu kekurangan yang mesin berpendingin radiator. Nah, karena sering kita temukan. Nah, ini untuk water pumpnya ya. Ini baru, nampak kelihatan baru teman-teman. Ini sudah diganti sama bengkel sebelumnya. Mungkin sudah rusak, jadi dilakukan penggantian. Pastinya rusak lah. Tidak mungkin dilakukan penggantian kalau tidak rusak. Ini kita lepas throttle body ya. Throttle body kita lepas. Nah, ini untuk di termostatnya teman-teman, ini sudah diganjal. Nah, ini cara seperti ini saya tidak bisa katakan ini salah, mungkin si pemilik yang meminta atau bagaimana. Ini saya konfirmasi juga nanti ke pemiliknya mau diganti apa tidak, karena itu mahal teman-teman, lumayan mahal ya. Tapi bagusnya kalau diganti dengan yang baru teman-teman, normalnya begitu. Nah, ini kita lepas baut kunci L. Kita lakukan pelepasan di bagian gigi timingnya atau di rantai kamratnya atau rantai kecilnya, kita lepas. Nah, kita longgarkan seperti ini, kita kendorkan. Nah, ini untuk tensionernya, ini kita longgarkan dulu. Ini kita kendorkan dulu ya sebelum kita melepas tensionernya. Itu perlu kita kendorkan baru kita lepas tensionernya yang baut di tengah itu ya. Kalau baru kita lepas ini tensionernya. Oke, kita cabut tensioner, amannya tidak ada masalah. Nah, ini kita lepas baut bloknya ya, yang di samping.
Kemudian kita lepas murnya yang bagian depan. Kita lepas mur tusuk satenya atau mur tiang bloknya ya. Ini kita menggunakan impact, tidak apa-apa kalau kita membongkar menggunakan impact, kecuali kita memasang. Kalau memasang tidak, kalau bisa jangan melakukan impact ya. Kita menggunakan kunci torsi. Karena kenapa? Untuk di motor-motor berpendingin radiator itu pengencangannya harus rata teman-teman. Dari 4 ini harus rata, biar packing block juga jadi rata teman-teman. Nah ini untuk diperhatikan, di sini ada ringnya, di sini ada coakan seperti ini. Saya jajarkan dengan coakan yang di silinder kopnya, ada garis itu teman-teman. Saya jajarkan seperti itu. Biasanya ya kalau saya melakukan pembongkaran itu saya jajarkan, kalau saya melakukan pemasangan kembali. Nah ini kita lepas. Nah ini nampak teman-teman bisa lihat, ini ada kelihatan nampak ada bekas kebocoran ya, kebocoran dari ruang bakar ke jalur air radiator. Ini nampak ada bekas-bekas hitam ya, itu nampak ada kebocoran kompresi ke bagian jalur radiator yang di ini, yang di lubang-lubang ini, yang di samping ini ya. Ini jalur air. Kemudian kalau saya lihat di sini, ini saat pemasangan ini sepertinya dilakukan pengeleman teman-teman. Nah sebenarnya di motor-motor seperti ini biar kita tidak melakukan pengeleman. Kalau silinder kop dan antara blok dan silinder kopnya rata, biar kita tidak melakukan pengeleman. Nah ini bloknya kita akan lepas juga, kita akan menggunakan media kaca lagi, kita ratakan. Dan untuk packing blok kop ini ya kita ganti. Ini kalau bisa diwajibkan kita menggunakan packing yang original punya Honda teman-teman. Oke, kita langsung saja kita ratakan. Kita menggunakan media kaca dan umbrel halus. Dan saya kasih oli. Kemudian kita jangan biarkan kering, kita putar-putar seperti ini. Ini tidak usah kita tekan teman-teman, ini kita putar-putar saja seperti ini perlahan, sambil kita kasih oli. Kita putar-putar seperti ini ya. Sekali lagi jangan ditekan, kita putar-putar seperti ini. Ini prosesnya lama teman-teman ya, jadi ini saya agak percepat. Nah setelah kita yakin sudah halus atau rata, baru kita bersihkan teman-teman. Nah ini bloknya kita lepas juga ya, kita lepas. Kita akan lakukan hal yang sama, kita pakai media kaca saja teman-teman. Ini sudah beberapa kali saya terapkan, tergantung kondisinya teman-teman. Biasa juga saya bawa ke tukang bubut, saya ratakan. Nah ini nampak di bagian packing bloknya juga dilem seperti ini. Ini bahaya, kalau saya bilang bahaya teman-teman ya, jangan dilakukan pengeleman setebal itu karena dapat menyumbat jalur oli yang naik ke silinder kopnya. Tapi ini aman, saya lihat bloknya aman, tidak masalah teman-teman. Nah ini kita ratakan juga atau kita bersihkan ya, ini bisa kita katakan kita bersihkan saja dari bekas-bekas lemnya ya, kita bersihkan, kita putar-putar seperti ini. Sekali lagi jangan ditekan ke bawah, jangan ditekan, itu tinggal kita putar-putar saja seperti ini. Nah setelah kita rasa sudah bersih teman-teman atau sudah halus permukaannya, ini kita bersihkan. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini bekas lemnya sudah rata ya, sudah rata kembali antara blok dan silinder kopnya. Ini teman-teman. Nah cara ini bisa ditiru atau bagaimana, yang jelas ini cara saya juga teman-teman, karena saya perhatikan ini masih bisa ditolong dengan cara seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Oke teman-teman, ini saya akan rakit kembali, tapi tidak usah saya videokan cara perakitannya teman-teman, karena sudah banyak di video-video kita sebelumnya prosesnya. Oke, ini
Posisi mesin sudah saya rakit full. Nah, ini saya akan lepas tutup radiatornya. Ini mesin dalam kondisi masih dingin teman-teman, belum terlalu panas. Kita lihat sirkulasi airnya bagaimana. Ini sirkulasi air dalam kondisi mesin dingin ya. Ini termostatnya saya kasih los menggunakan bor tuner, tapi tadi sih tidak sempat saya video. Nanti saya bikin caranya kalau ada kesempatan. Nah, ini sirkulasi airnya dalam kondisi mesin stasioner atau lansam. Ini gelembung air sudah tidak ada lagi teman-temannya, sudah tidak ada lagi. Ini posisi mesin dingin dan stasioner atau lansam. Nampak sirkulasi air sudah lancar, tidak ada lagi letupan atau gelombang-gelombang udara dari dalam sana teman-teman. Nah, ini nampak sirkulasi airnya sudah lancar. Nah, untuk teman-teman, untuk semuanya, untuk tutup radiator ya, bisa diperhatikan juga kondisinya bagaimana. Kalau sudah tidak bagus, alangkah bagusnya kalau dilakukan penggantian. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Saya Didi yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.